Kita kantornya di Jogja, teman-teman. Jadi silakan buat teman-teman yang sedang ke Jogja, entah liburan ataupun ada kunjungan kerja, bisa mampir di kantor kami ya. Nanti bisa minta alamatnya ke CS kami, atau nanti bisa search di Google Map-nya ya. Ya, sebenarnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dilimpahi oleh kesehatan, kemudian kemudahan, kelancaran, kesuksesan, dan juga keberkahan dalam hidupnya. Di malam ini kita akan belajar mengenai strategi efektif Shopee Ads untuk hack season ya. Hack seasonnya sebenarnya nggak cuma Agustus ya. Jadi setiap bulan itu ada hack season bagi masing-masing kategori produk ya. Nah, cara taunya ini hack seasonnya apa? Kita bisa melihat yang namanya fitur itu, kita trennya di bulan apa, menggunakan apa namanya, yaitu menggunakan Google Trends ya. Jadi betul sekali ya anak-anak, kita bisa melihat tren suatu produk sedang high season atau low season itu berdasarkan menggunakan data dari Google Trend-nya. Nah, ini alamat Google Trend-nya. Jadi kalau di Agustus yang naik apa, kemudian di bulan lain yang naik apa gitu, silakan menggunakan ini. Misal bulan Juli ini yang naik adalah sepatu sekolah. Nah, teman-teman bisa searching di sini sepatu sekolah. Nah, teman-teman pilih pas 12 mon alias 12 bulan sebelumnya. Nah, di sini kemarin sepatu sekolah, tas sekolah dan kawan-kawan yang berhubungan dengan sekolah itu naik di bulan Juli ya. Tu- 7 Juli sampai 13 Juli 2024 ya. Ini suara saya agak beda ya. Ya, cempreng-cempreng ini agak bas-bas sedikit. Mungkin karena di Malang dingin ya. Oke, jadi teman-teman bisa cek menggunakan Google Trend ini. Itu linknya sudah saya kasih di kolom komentar ya. Silahkan ketik produk teman-teman sendiri di kotak pencariannya. Kemudian teman-teman pilih pas 12 mon. Terus kalau pengen tahu ini selama perkembangannya bisnisnya selama 5 tahun terakhir, teman-teman bisa menggunakan past 5 years ya. Dalam 5 tahun terakhir itu bagaimana kenaikannya? Nah, sepatu sekolah itu kemarin sebelum pandemi, ini kapan nih? 2020 sebenarnya naik ya. Kemudian lockdown 2021 turun, kemudian pelan-pelan naik lagi ya. Pelan-pelan naik lagi di 2022. Ini puncak, kemudian 2023 turun sedikit, ini juga turun sedikit. Nah, walau alam apakah ini terpengaruh oleh faktor politik, ya tahun politik, kok turun ya orang yang masuk sekolah, ya itu nanti saya tidak ada datanya ya. Kemudian itu dari sisi tanggalnya, kemudian dari sisi lokasinya, kalau data 5 tahun terakhir, nomor satu tuh Lampung ya. Walau alam kenapa Lampung, Bengkulu, Jawa Tengah, Jawa Sumatera gitu ya. Apakah mungkin banyak transmigran di sana gitu ya. Kenapa kok bukan Pulau Jawa yang katanya penduduknya paling banyak? Ini walau alam. Di sini kalau kita breakdown berdasarkan kota, itu Payakumbuh malahan ya. Payakumbuh, Pajakuan, Singapangna, Banjarnegara, dan Jatiroto. Dan di bawah ini adalah kata kunci yang terkait. Dan kemudian ini topik terkait. Nah, kata kunci ini untuk iklan di kata kunci dan bikin artikel untuk website kita, ataupun bikin artikel di situs-situs berita untuk ngasih link ke website kita. Kalau ini related topik ada untuk iklan ke GDN, Google Display Network ya. Jadi iklan kita mau muncul di banner-banner situs berita, di YouTube itu bisa menggunakan topik-topik dari GD, related topik di Google Trend ini ya, untuk menggunakan iklan di GDN ya, atau GDN Google Display Network itu. Yaitu dari
datanya ya. Kemudian dari sini, ini ada kata kunci juga. Teman-teman bisa catat. Ini nanti akan kita cek di data iklannya Shopee ya. Sepatu anak sekolah, sepatu hitam, sekolah hitam, bla bla bla. Ya, sampai halaman eh, 5 ya. Nah, ini ada kata kunci yang bisa dipakai dan relate dengan yang mencari sepatu sekolah. Nah, tinggal nanti di Agustus apa nih yang perlu kita cari ya. Ya, perlu kita cari. Nah, kita coba. Nanti teman-teman ketik ya apa ya kalau seragam batik mungkin ya. Coba kita cek seragam batik selama 1 tahun. Nah, ini oh kemarin Juli juga ya. Agustus turun. Nah, berarti apa nih? Topi merah putih misal. Topi merah putih atau merah putih aja kita searching merah putih. Nanti ada topik apa nih? Merah putih. Nah, Agustus ya. Agustus 2023 dengan kata kunci background topi Frigate. Nah, Frigate ini saya nggak tahu ini apa nih. Hiasan kepala, topi, bando, dress code, merah putih, rumbai, topi. Nah, ini yang akan naik ya. Kostum, mahkota, ikat kepala, slinger nih apa nggak tahu ini ya, slinger. Nah, itu terus coba merdeka. Kata kuncinya merdeka apa nanti? Di Indonesia, hmm, Agustusan coba, Agustusan. Nah, itu begitu cara merisetnya ya yang bakal naik ini tapi data Google. Nanti ada data Shopee juga. Agustusan. Nanti kaitannya baru kita bahas iklan. Kita bahas marketnya dulu ya. Agustusan, simulator. Wah, ini ada Twibbon, cosplay. Ya, cosplay. Topi, topi hiasan, lampu hias. Oke. Lampu hias, sepeda hias. Oke. Nah, berarti ada hubungan dengan itu. Itu dari data Google Trend. Nah, data yang lain bisa menggunakan keyword planner. Ya, ini berbayar. Kalau berbayar berarti datanya detail, teman-teman. Kayak tadi apa ya, merah putih. Kemudian get result. Nanti di sini bisa diurutkan pencarian per bulannya. Ya, apa yang banyak. Ada bendera. Nah, seterusnya ya. Oke, itu dari data Google Trend. Nah, kemudian dari Shopee, cara melihatnya bagaimana? Pertama adalah lihatlah di sini. Jadi apa yang muncul di pop up itu yang lagi di poster sama Shopee. Nah, kenapa kita harus mengikuti itu? Karena seperti ini, teman-teman semuanya. Nah, saya pengen munculin oret-oretan. Ya, jadi pembelian di marketplace itu terjadi ya karena apa? Pertama, daya beli. Jadi daya beli pembeli.
Yang kedua, promo marketplace. Ya, ini pakai mouse ya tulisannya jadi jelek. Kemudian promo seller. Ya. Nah, nah, daya beli ini terjadi karena pertama, ritual dalam artian aktivitas si pembeli, plus yang kedua adalah pemasukannya, alias gajiannya kapan. Jadi kalau nggak ada lomba, nggak ada di kantor, nggak ada acara, di masyarakat nggak ada acara, tidak muncul kebutuhan barang-barang Agustus itu tadi. Ya, makanya itu masuknya di ritual. Terus daya belinya dari pemasukan, seperti itu. Ya, itu alurnya. Nah, dari situ dibantu sama marketplace, biar apa? Ini bisa nggak ya nggak usil gitu ya? Kayak, hmm. Jadi teman-teman jangan coret-coret dulu ya. Jadi alur pembeli itu gimana sih? Nah, tadi dia ada ritual, ada kebutuhan, dia ada ritual, jadi kebutuhan. Nah, kebutuhan itu dia searching di kotak pencarian. Oh iya iya, benar-benar daripada oret-oret ya saya. Oh, ini karena nggak pakai Wacom ini. Nah, ya nanti tidak. Bentar. Saya tadi mencet apa ya barusan ya? Oh, oh gini aja. Oh ini catatan ya. Nah ini teman-teman kelihatan ya, ada sebelah kanan ini ada catatan ya. Saya nyatat. Jadi ada ritual, kemudian ke menjadi ritual plus daya beli. Oke oke kita pakai spreadsheet aja. Oke oke kita ke spreadsheet aja ya. Kita ngomongin hack season tadi. Oke tadi ya kita zoom in. Tadi kan terjadinya pembeli, terjadinya transaksi itu alurnya. Pertama ada ritual. Ritual itu berarti aktivitas harian ya, kehidupan real dari pembeli, dari calon pembeli. Misal tadi ada event di kampung, ada event di sekolah, ada event di kantor. Ya, yang memunculkan produk-produk yang dibutuhkan di bulan Agustus. Dari situ muncullah jumlah pencarian di marketplace. Jadi mereka ada kebutuhan, terus mereka searching di marketplace. Ya, kemudian
searching di marketplace, atau beli di offline. Pilihannya kan itu. Ya. Terus, apalagi yang mereka lakukan? Masukin keranjang belanja dulu nih. Kunjungan ke toko, ya. Jadi terus mereka setelah searching muncul iklan toko, muncul banner banner marketplace, muncul iklan produk. Ya, jadi alurnya gitu. Mereka searching nemuin itu. Ya, kemudian kunjungan ke toko, ya, jalan-jalan ke toko yang lain, jalan-jalan pakai jempol, kemudian masukin keranjang belanja, check out payment ketika, kemudian kena broadcast atau nonton live, ya, masukin voucher, baru beli. Terus check out payment, alurnya gini. Ini dari sisi alur pembelinya dulu ya. Ya, jadi ketika muncul suatu kebutuhan, mereka searching di marketplace. Pertama, mereka masuk, lihat ini. Ya, Super Beauty Day, bla bla bla. Oh, berarti ini masih 8.888.000. Berarti bakalan ada yang perlu beli skincare dan kosmetik. Kemudian yang kedua, kita lihat apa yang muncul di sini nih. Apa yang akan dipromokan. Sekarang masih payday sale, tapi udah dipanasin untuk apa? Untuk 88 live Shopee. Berarti besok 88 kita perlu live di jam ini. Ya, dari sisi salesnya kita live di jam 12 jam 12.800 ya, 8 malam. Terus kita lihat promonya ada apa lagi. Super Beauty Day ini sampai berapa Agustus? Oh, 1 Agustus doang. 888, 8.000. Terus kita lihat di sini juga. Ya, lalu kita lihat juga di semua promo. Jadi kita jelajah ini. Apa yang bakal jadi di poster Shopee di marketplace. Kenapa seperti itu? Karena terjadinya pembelian itu biasanya di 2 tanggal. Ya, terjadinya pembelian paling banyak itu di tanggal kembar dan tanggal gajian. Nah, treatmentnya apa? Berarti biaya iklan teman-teman nanti itu dijorin biaya iklan di tanggal kembar 88 dari tanggal 1 Agustus itu harus makin naik. Jadi grafiknya adalah makin naik, makin naik, makin naik. Setelah 88 juga turunnya pelan-pelan, nggak turun banget. Itu gimana gambarin grafiknya? Jadi tanggal 1 Agustus itu biaya iklannya naik, 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 naik tanggal 8, terus mulai turun. Nanti naik lagi 25, 31. Ya, jadi tanggal 1, 88, terus 25, 31. Nah, jadi treatmentnya di iklan ini nanti berbeda. Ya, misal nanti di tanggal 1 kita di 500 per klik. Tanggal 8 bisa jadi di 2000. Nah, jadi naik pelan-pelan sampai di 2000. Itu baru biaya per klik. Belum di modal hariannya, ya, belum di modal harian. Karena modal harian ini juga harus harus naik juga. Jadi salah satu yang di-ranking oleh Shopee adalah jumlah modal harian yang berani kita keluarin. Nah, kalau udah tanpa batas, bagaimana, Mas? Nah, kalau sudah tanpa batas, berarti yang teman-teman mainkan adalah saldo iklan dan juga biaya per kliknya. Jadi saldonya jangan sampai habis, beli promo saldo yang ada dari marketplace, terus 88 teman-teman benar-benar pantau nih. 88 besok harus begadang nih. Ya, siang itu udah pemanasan, jam 11.00 udah siap-siap sampai nanti jam 24.00 jaga iklan ya, bukan jaga lilin ya. Ya, jadi alurnya gitu. Ya, jadi alur di marketplace itu ya tanggal kembar 88 dan 2531. Bulan depan lagi, Septembernya 99, 2531.
Bulan depannya lagi 10 10 25 31. 11 11 25 31. 12 12 25 31. Itu aja yang perlu dijagain. Base omsetnya terjadi di sebelah situ. Ya, jadi eh, mulai di setup ya. Berarti ini sudah tanggal 31. Berarti tanggal 1 besok teman-teman mulai pemanasan, bikin banner 88 ya. Terus yang paling penting pertama, tokonya nggak boleh kena penalti. Itu udah mengurangi traffic. Yang kedua, minimal star seller. Jadi star seller dan tidak kena penalti itu nanti dapat traffic yang ideal. Ya, jadi itu udah krusial banget nggak boleh ditawar. Ya, jadi jangan sampai teman-teman kena penalti ya. Itu yang wajib ya. Tapi 88 itu mulai di set di 1 Agustus. Ikutin promonya si Marketplace. Berarti live jam 12.00 sampai 24.00 ya. Wah, nggak bisa. Orangnya nggak ada. Berarti 12.00 sampai 14.00 terus lanjut lagi 20.00 sampai 22.00. Pokoknya harus ada live-nya. Soalnya vouchernya dikasih gede di situ. Nah, kita lihat dari sini nih promo-promo yang ada. Ya, ini tadi tentang biaya per klik sama modal udah nggak saya hapus. Saya mau bahas dari sisi marketplace-nya lagi. Ini ada nonton Shopee video dapat voucher 88 udah dipanasin. Ya, jadi 88 teman-teman daftar dari kemarin-kemarin plus ditambah live extra. Ya, jadi nanti ada pendaftaran Shopee Live Extra ya. Cuma penontonnya emang rame, ditambah selain teman-teman gunain Shopee 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 Live, iklan Shopee Live Ad, teman-teman daftar ke sini nih, biar dapat traffic lebih tinggi. Cuma akhirnya traffic tinggi disubsidi voucher, tapi biaya adminnya jadi naik. Itu. Ya ini cocok buat teman-teman yang mau nge-sell barang-barang yang lagi low season, slow moving atau dead stock ya. Jadi nggak semua perlu di live karena nanti akhirnya ngaruhnya ke biaya admin ya. Jadi amati promo-promo di sini. Terus ini ada Shopee Mall, terus ada produk terlaris dan ada rekomendasi. Terus ini 88 udah di sounding juga voucher-vouchernya apa, diskon kilat, ini campaigns ya. Campaign terus apa lagi nih? Tonton live 1 menit dapat voucher. Nah, kita lihat promo yang ada. Nanti baru ke iklannya ya. Kita lihat di luar seperti apa sebagai pembeli. Super Beauty Day, live stream. Nah, ini sudah dipanasin juga jadwal live stream 31 sampai 3. Terus kalender ini kita cek. Ini jadwal flash sale, promo band ini kita scrolling terus. Pencarian populer, semua produk, rekomendasi, voucher toko, koleksi pilihan. Nanti dilihat-lihat ya teman-teman ya di sini ya guys ya. Kalendernya ini, nah teman-teman amati di sini nih. Kalender ini menunjukkan apa yang lagi diposting. Ikutilah ini. Nah, kemudian ini promo-promonya. Ya, ya, memang kalau Star Seller fasilitasnya lebih. Nah, kemudian dari sisi dashboard, teman-teman perlu melihat di sini. Nah, di sini kan sudah ada kalendernya ya. Ikuti nih. Ini sudah bisa teman-teman lihat ya. 1 Juli, 2 Juli, 3 Juli, 4 Juli, 5, 6, 7, dan seterusnya. Sampai 88. Nah, ini makanya persiapannya jauh-jauh hari dari sisi kalender. Nah, kalau sudah ketemu nih tempat-tempat promonya, yang teman-teman lakukan adalah
Sebelum ke iklan dulu, settingan-settingan dulu tadi ya, nggak boleh kena penalti, nggak boleh start sellernya turun, settingan ekspedisinya, jangan lupa ekspedisinya diaktifin mayoritas, kemudian, oh nggak apa-apa, masih baru, masih ada waktu, justru yang persiapan 88 ini masih bisa juga, nggak ada masalah, ikut aja kan, tetap nanti ada yang bisa daftar, yang penting memang produknya cocok. Ya, jadi itu settingan-settingan dasarnya ya. Ekspedisi, terus settingan dekorasi toko di sini, nanti bikin etalase khusus ya, etalase khusus 88 di sini nanti. Bikin etalase khusus 88 ditaruh paling atas. Ya, setelah daftar promosi marketplace tadi, banner-banner 88, kemudian kesehatan toko dijaga, kemudian kita ke performa toko, kita kemudian ke produk, buka yang bulan ini, kita cek produk-produk apa yang numpuk di keranjang belanja. Nah, jadi kita cek yang ada penjualan, tingkat konveksi, dan keranjang belanja ini untuk menentukan apa yang 88 besok kita akan sell. Karena nanti 88 siang atau H-1 kita wajib kirim broadcast chat dan follow up chat. Broadcast chat itu nanti di sini teman-teman broadcast ke orang-orang yang masukin keranjang belanja tapi belum chat. Itu di broadcast, ingetin untuk nonton live kita di jam 12.00 dan 20.00 ya. Biar dapat diskon gede plus kita kasih voucher juga. Tujuannya apa tadi? Untuk ngeluarin produk-produk slow moving dan dead stock. Produk bestsellernya jangan ya. Biar keluar semua gimana? Bundling, dipaketin kalau bisa. Bestsellernya nggak didiskon, tapi yang slow moving dead stock ini di combo hemat atau pakai diskon biar keluar juga ya, karena itu berbahaya ya, namanya dead stock slow moving, berbahaya bagi ya kesehatan keuangan kita apabila barangnya numpuk. Itu alurnya dari sini, teman-teman analisa produk-produk apa yang tingkat konversinya bagus, omsetnya bagus, keranjang belanjanya bagus, tapi stuck gitu loh, numpuk numpuk aja di keranjang belanja. Nah, itu teman-teman bisa treatment setiap tanggal gajian dan tanggal kembar. Nah, itu di list dulu. Bulan-bulan sebelumnya juga iya. Nah, setelah di list, teman-teman cek stoknya. Masih lengkap nggak stoknya? Ya, di produk saya ini dicek nanti stoknya. Nah, dicek stoknya, oke, memang masih oke. Ukuran lengkap, warna lengkap. Ya, kemudian teman-teman cek di daftarin di flash sale toko saya. Daftarin juga di bagian promosi. Ya, kalau masih bisa daftar, ini masih ada pendaftaran, daftarin aja produk-produk itu. Terus aktivasi voucher-vouchernya untuk produk-produk itu yang pengen kita cepat keluarin. Ya. Lalu kemudian jangan lupa di deskripsi ya. Terus di produk pilihan toko dipasang itu produk-produknya, dan di deskripsi kita deskripsi ya, di ya deskripsi 1 kilo mau berapa kalau yang produk-produknya dipakai untuk bundling ya. Ya, terus kompetisi termurah juga ada produk yang mewakili. Affiliate marketing solution di afiliator di Jabu ya untuk bantu promo 88 ya, untuk meramaikan. Jadi mau muncak itu koordinasi semua untuk bantu promo Beni di 88, kasih komisi lebih gede tapi hanya 88 aja ya, untuk produk-produk yang slow moving dan desktop. Nah, baru kemudian kita ngomongin iklan. Kalau persiapan persiapan pertahanannya, stok, konten, tim eh, CS admin, broadcast sama live-nya udah siap, baru kita buka keran iklannya. Yang cepas mulai pemanasan 88 gitu kan. Promo 88 sell di Shopee. Checkout sekarang merdeka dari tampilan lama gitu ya. Ya gitu.
Ya, maksudnya outfit lama gitu kan. Nah, gitu baru kita ke iklan. Nah, saldonya nanti kita melihat kata-kata kita habis berapa. Nah, isi saldo. Nah, nanti kalau di sini ada penawaran, kalau teman-teman yakin habis, ambil yang ada di situ. Ya, tapi kalau nggak habis, yakin habis, ya standar berapa saran dari Shopee setiap pekan itu di sini ada teman-teman top up sepekan sekali sesuai angka itu. Ya, baru kemudian tadi produk-produk yang best seller, yang detox, Tomopim itu teman-teman aktivasi iklan produk, iklan live, iklan tokonya juga diaktifasi nanti pelan-pelan makin makin naik ya. Nah, caranya gimana? Ya buat iklan baru kalau belum pernah iklan, lalu iklan produk. Nah, nanti untuk iklan yang pertama kali dibikin ya iklan rekomendasi. Mau mulai dari 15.000, terus nanti naik lagi 30.000, terus 60.000 dan seterusnya sampai naik terus di 88 itu dinaikin terus. Ya, ini settingan awal iklan rekomendasi. Kemudian untuk metode pemilihan gunakan metode manual. Manual, pilih satu produk, kemudian mode bidding manual. Ini kita mulai dari 150, 150, nanti naik terus sampai 88. Ini maksimal di 5.000 per klik ya kan. Kalau lebih setahu saya sudah nggak bisa. Nah, cuma belum tentu 5.000 per klik itu bagus. Makanya teman-teman latihan dari 150 ya yang masih baru. Kemudian bidding dinamisnya dinonaktifkan dulu. Nah, ini settingan awalnya ini untuk pemanasan yang baru pertama kali ngiklan. Nah, kalau sudah yang sudah lama bisa mulai dinaikin ya dari sisi modal harian maupun dari sisi biaya per kliknya. Ya, terutama nanti tanggal kembang ya teman-teman kira-kira nih. Wah, aku kalau segini 1.000 belum boncos. Ya, 1.100 belum, 2.000 udah. Berarti jangan sampai 2.000 ya per klik ya di sini ya. Terus lokasi penempatan juga berpengaruh. Ya, itu settingan untuk iklan rekomendasi. Terus bikin lagi iklan produk untuk pencarian modal hariannya di 50.000. Ya, iklannya tetap manual, pilih produk yang akan diiklankan, satu aja, mode bidding manual, pengaturan lanjutan mode dinamis dimatikan, lalu tambah kata pencarian. Nah, di situ pilih kata kunci yang besar-besar ya, yang nyambung dan besar. Ini contoh aja ya. Terus ini 200 per klik, pencocokan luas. Ya, untuk mencari data. Ya, 200 per klik. Nah, baru tampilkan ya. Di sini pilih 3 sampai 10 kata kunci yang nyambung dengan produk kita. Ya, kalau masih latihan bisa segitu, kalau udah pro bisa lebih banyak ya. Jadi biarin nanti ini mencari data dulu, pemanasan dulu. Nah, nanti di tanggal kembang ini bisa naik nih. Pelan-pelan naik dari mulai tanggal 1, 2, 3 itu udah bisa naik. Biasanya di awal-awal bulan itu bisa udah 500 sampai 1.000 per klik, di tanggal kembangnya bisa 2.000 per klik ya. Nah, cuma itu memang beda-beda tergantung margin dan kategori produk plus persiapan tim bertahan dan tim tadi tim konten dan tim bertahannya seperti itu. Itu untuk iklan toko, iklan produk. Nah, kalau iklan toko nanti bedanya kita bisa nulis ya di bagian awal ya, misal iklan tokonya adalah keripik. Nah, nanti bedanya dia yang paling atas itu iklan toko. Nah, kalau di sini nanti ada iklan, berarti itu iklan toko. Cuma ini bukan iklan ya. Coba cari yang muncul iklan. Nah, ini misal kayak gini kan, ya ini bisa ini 88 diskon up to berapa. Tuh, kalau logo udah tercantum di sini. Nah, ini fashion. Oke. Jadi seperti itu teman-teman alurnya untuk setup iklannya ya. Nah, yang paling penting tadi adalah tampilan tokonya ya. Ini buat nah ini kan sudah muncul nih. Nah, buat teman-teman yang bingung untuk
bagaimana bikin banner, setup toko untuk 88, teman-teman bisa hubungin tim Digivolume ya untuk dibantu setup dekorasi tokonya dan optimasi judul, deskripsi, foto produk untuk nanti biar cepat-cepat panen di tanggal-tanggal kembar ya. Itu dari sisi, nah, dari sisi iklan, teman-teman bisa belajar atau serahkan ke tim Digivolume mumpung mendekati tanggal kembar ya. Biar nanti dibantu dijagain. Ya, kami juga biasanya lembur kalau tanggal kembar jagain iklan sampai malam hari ya. Itu teman-teman silahkan nanti hubungi ke tim sales Digivolume. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ya. Oke, silahkan. Dari Baik, jika ada pertanyaan, silahkan bisa langsung di kolom chat ya teman-teman. Silahkan. Ayo, silahkan teman-teman. Itu ada Mas Willy dari Kak Reza Dwi. Lebih berpengaruh bidding iklan yang tinggi atau yang sudah tinggi atau engagement rate setiap produk untuk menentukan iklan naik nomor satu. Dari Kak Reza nih Mas Willy. Oh iya iya. Tadi ya. Jadi iklan itu ada beberapa tipe ya yang muncul ke orang yang pernah ngeklik dan orang yang belum pernah klik. Ya, jadi kalau yang pernah ngeklik ya bisa muncul karena dia pernah diklik itu kalau diterkait. Nah, adapun kalau pengen menjangkau lebih banyak produk itu bisa menaikkan biaya per kliknya. Tujuannya apa? Menaikkan jangkauan. Ketika biaya per klik naik, kita akan bisa menjangkau yang lebih banyak sehingga kunjungan ke toko kita lebih banyak. Supaya nanti akhirnya diklik dan akhirnya terjadi engagement tadi ya atau komen-komen. Jadi kalau kami biasa tetap start settingan toko tercapai, saya melakukan eh, menaikkan biaya per klik sampai di kisaran 2.000 per klik ya. Karena memang nanti di hari itu kita rebutan, sama-sama rebutan traffic gitu Mas Reza. Silakan selanjutnya mau dibacain apa saya baca sendiri Kak Ermi? Oke, saya baca sendiri aja ya. Dari Kak Alif gitu kan. Mas judul produk yang sudah banyak penjualan tapi ternyata nggak sesuai sama SEO Shopee. Kalau udah ada penjualan jangan digonta-ganti ya. Khawatir riskan nanti kena banned atau kena eh, blokir ya. Kalau algoritma sih nggak terlalu cukup krusial juga sebenarnya. Cuma kalau paling krusial adalah kalau kena blokir ya. Jadi mending nggak usah nanti dibantunya pakai iklan aja Mas Kak Alif ya. Terus Kak Desi, kalau toko kena penalti, promo dengan iklan tetap ngaruh atau enggak ya? Eh, Tetap ngaruh, cuma tadi ngangkatnya lebih sulit. Karena apa? Trafficnya nggak dikasih yang utama. Ya, sama Shopee di level-level bukan prioritas ya. Maka nanti kerasa banget kalau lagi kami handle toko yang kena penalti sama enggak, itu kalau yang nggak kena penalti, trafficnya lebih tinggi, akhirnya omsetnya juga kalau tapi kalau omset tergantung produk, tapi kalau dari sisi traffic kerasa banget dengan biaya per klik yang sama, trafficnya tentu akan berbeda kalau toko yang sehat dan toko kena penalti. Terus dari Kak Anissa Kotrunada, mau tanya Kak, di iklan produk kok toko saya tidak tersedia pengaturan biddingnya? Oh, karena itu pilihnya GMV Max mungkin ya, atau iklan yang otomatis. Nah, itu pilih yang manual-manual ya Kak ya. Nah, boleh nggak pakai GMV Max otomatis? Boleh pakai GMV Max. Cuma tadi ah, modal hariannya itu harus dimainkan benar-benar. Terus yang kedua adalah pasang efektivitas iklan sekompetitif mungkin. Ya, dan juga stok saldonya juga dipengaruhi. Itu mungkin Kak Anissa milih yang otomatis-otomatis sehingga jadi ketika milih produk tuh satu aja, terus ketika milih settingan itu yang manual-manual. Terus dari Kak Dewi Karisma, toko yang belum star seller, apakah voucher 88
dikatakan tidak berlaku pada saat live. Nah, itu harus dicoba ya. Saya belum nyoba nih, nggak ada case toko, belum Star Seller ya. Kata-kata yang kami pegang ada yang di laptop saya ini Star Seller sama Shopee Mall gitu. Kalau anggaran tidak spend, kenapa? Nah, itu biasanya biaya per kliknya kurang, sehingga nggak dapat posisi kata-kata yang bagus. Terus modal harian terlalu kecil, sehingga dianggapnya Shopee berhati-hati banget untuk ngasih traffic ke toko ini. Ya, makanya tadi harus mulai latihan naik modal harian sama biaya per kliknya gitu. Terus milih kata kuncinya, jumlah pencariannya terlalu kecil juga, yang kecil-kecil. Sehingga trafficnya juga jadi kecil karena jumlah pencarian yang ditarget juga kecil-kecil. Kemudian apa saja dari Kak Anisha Setiawati, apa saja metrik yang perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan performa ads? Nah, ini keren nih, Pak. Kita coba open dashboard ya, guys ya. Open dashboard, dashboard untuk ngajar ya. Nah, oke. Kita open dashboard ya. Jadi, ketika ada iklan seperti ini, sehari-hari yang perlu kita perhatikan adalah biaya iklan kita itu keluar berapa sih? Grafik iklan kita di sini. Bisa kita set 50.000 per hari. Ternyata jam 12 tuh habis. Gitu. Akhirnya iklan nggak tayang. Kita cek hari sebelumnya lagi. Tanggal 30, tanggal 29, itu lihat grafiknya di sini. Sampai jam berapa sih kalau di set 50.000? Apakah sampai jam 4, 18, 21? Ya, nah, itu dari situ dulu teman-teman. Jadi dari modal harian ini akan berpengaruh ke tampilan. Ya, iklannya tampil berapa, gitu kan? Makanya saya lebih senang ininya set harian, ini tidak terbatas, ininya dipisah. Pencarian sama rekomendasi iklannya sendiri-sendiri. Nah, ya, terus kalau udah itu, ya, grafiknya ini dilihat dari setiap hari ini diamati. Ya, diamati. Ya,
Iya, saya agak ambidex nih. Ternyata nggak bisa fokus double. Ya, saya jelasin cara baca data iklan dulu ya, biar nggak ke distract ini. Bisa justru emang penempatan iklannya dipisah dan malah efektif kalau terjadi nggak bagus salah satu itu nge-treatmentnya, nge-treatment tuh apa bahasa Indonesia ya? Merawatnya itu bisa enak gitu. Bisa kalau yang rekomendasi lagi nggak bagus bisa di off-kan dulu gitu loh. Ya tadi iklan tidak spend udah tak jawab ya pertanyaannya Kak Aisyah atau siapa tadi. Yang pertama modal hariannya terlalu kecil. Terus misal ini udah tanpa batas Mas modal hariannya. Berarti cek kata kunci yang ada di judul nama produkmu. Ini kamu pilih yang besar-besar atau tidak gitu loh. Nah kalau itu udah benar berarti di sininya jumlah pekliknya terlalu kecil. Sehingga apa? Teman-teman nanti ketika buka dashboard di sini, teman-teman klik pilih kriteria, ini muncul ini peringkat rata-rata ini harus dicentang. Kenapa? Biar tahu dengan 200 per klik, dengan sekian ratus per klik, dapat peringkat rata-rata berapa, gitu loh. Karena dari peringkat inilah akan menentukan jumlah dilihat. Nah, dulu di dashboard sebelumnya kan peringkat rata-rata ini nggak perlu diklik, dia ada di sebelah kiri, toh. Nah, dari sebelah kiri, makanya nggak perlu diklik. Tapi di dashboard yang baru ini harus diaktifkan gitu kan. Biar apa? Tahu peringkat rata-ratanya berapa, nanti akan berpengaruh ke apa? Jumlah iklan dilihat, jumlah iklan diklik, persentase klik, dan seterusnya. Ya, jadi centang ini dulu nih. Jadi setelah teman-teman setup dengan sekian ratus per klik, 30 menit sampai 1 jam amati. Peringkat rata-ratanya muncul nggak? Tapi kalau strip, tandanya biaya per kliknya itu kurang. Yang pertama, yang kedua adalah eh, nggak ada yang searching. Nah, peringkat kata-kata tuh kayak apa sih? Peringkat kata-kata itu seperti ini. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ini saya susun sendiri dan kadang-kadang ini tampilan dari Shopee berubah. Kalau peringkat kata-katamu itu, ini kalau di laptop ya, kalau di laptop 1 sampai 10 itu halaman 1 nih. Berarti kalau peringkat kata-kata iklan kita di 10 itu masih halaman 1, tapi paling bawah. Kalau di atas 10, 11 sampai 20 berarti halaman 2. Nah, kalau di aplikasi kayak gini, semakin gede peringkat kata-katanya, berarti semakin di bawah. Semakin di bawah pembelinya semakin scrolling ke bawah. Jumlah orang yang scrolling ke bawah itu semakin kecil gitu ya, semakin kecil. Ya, ini 21 sekian itu masih ada, cuma saya susah ini gambarin karena ini kan dari sini ke bawah terus lanjut ke sini nih. Scrolling tuh kan. Ya ini kalau teman-teman lagi ngakses aplikasi lihat urutannya nomor 1 dan 2 itu paling atas, terus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terus di sebelah kiri terus baca iklannya. Ya sebelah kiri terus sampai 60 biasanya. Kalau mau ngitung silahkan. Saya paling cuma sampai 21 lah bikin ini. Nah, itulah yang berpengaruh terhadap jumlah kunjunganmu. Ya, jumlah jumlah iklan dilihat dulu kan, lihat dulu baru dikunjungi. Alurnya kan gitu. Mana tuh di dashboardnya ya? Ya, alurnya gitu tuh. Alurnya lihat dulu ya, posisimu di atas, banyak yang lihat, fotonya background putih, dikasih video, bagus, akhirnya jumlah klik, persentase kliknya naik. Ketika iklan diklik, berarti muncullah biaya iklan. Terus terjadilah penjualan dari iklan. Ya, kalau memang, tapi penjualan dari iklan itu terjadinya nggak instan. Dia masuk keranjang belanja dulu. Makanya sehari-hari, selain dashboard yang dibuka, teman-teman lihat ini. Secara real time, produk-produk yang diiklankan sehari-hari itu, keranjang belanjanya nambah atau tidak. Nah, nanti di tanggal kembar, di broadcast dan di follow up. Biar nggak numpuk di keranjang belanja. Karena tugas iklan itu hanya sampai di sini, di kunjungan. Ya, marketing dan advertising Shopee itu di kunjungan. Kalau keranjang belanja ini tugasnya apa? Branding ya dan selling ya. Brandingnya toko kita dan fast response tim sales kita. Kemudian biar beli itu dikejar pakai apa?
pakai iklan Shopee, berarti advertising, pakai iklan Shopee, ya advertising plus CPAS. Ya, jadi ini dilakukan oleh advertising di Shopee. Jadi yang pernah ngeklik iklan kita dikejar pakai iklan rekomendasi, kemudian iklan pencarian biar muncul lagi di atas, terus dikejar di CPAS, ya di Facebook Ads dan Instagram Ads, gitu alurnya ya. Ini satu pertanyaan mungkin bisa mencakup ya. Nah, alurnya gitu teman-teman. Itu untuk harian yang dilakukan. Nah, nanti sebulan sekali maksimal, ya teman-teman lakukan klik tombol download data dan dibaca. Ya, kata kunci apa yang menghasilkan penjualan bagi kita. Seperti itu ya. Itu jawabannya dari siapa tadi ya? Jadi agak. Nah, metrik yang perlu dipakai di performa ads, ya itu tadi metriknya itu. Ya, yang pertama dilihat. Terus kemudian ini ada produk terjual dan terjual langsung, ini bedanya apa? Ya, ini dibaca tanda tanyanya ini. Nah, produk yang terjual dalam 7 hari setelah iklan diklik. Maksudnya apa? Jadi kalau iklan diklik hari ini, dibayar 7 hari ke depan, itu akan merubah hasil dashboard hari ini. Tapi kalau dibayar di hari ke-8, itu akan merubah dashboard di hari ke-8. Makanya ada yang pernah kayak gini, Mas aku kalau ngiklan kok nggak ada penjualan, terus pas nggak ngiklan, saldonya habis ada penjualan. Itu adalah hasil dari iklan-iklanmu dulu yang baru dibayar oleh pembeli. Ya, makanya iklan itu memang harus jalan setiap hari. Biar apa? Ya biar pengunjung tokonya juga datang setiap hari. Loh Mas, kok iklan nggak langsung bayar? Pembeli kena iklan hari ini kok nggak langsung bayar hari ini? Lah emang kamu kalau kena iklan hari ini, bayar hari ini. Keranjang belanjamu aja ratusan gitu loh. Kok pengen pembeli kena iklan hari ini, bayar hari ini. Anda aja keranjang belanjanya ribuan gitu loh. Nah, kita harus harus ngaca dong ke diri sendiri, keranjang belanjanya berapa guys? Kena iklan kapan, bayarnya tahun kapan gitu kan. Jadi alurnya memang seperti ini tadi, kunjungan dulu keranjang belanja, check out paymentnya, nunggu tanggal kembang, tanggal gajian, sama bener-bener butuh. Alurnya gitu. Ya, aku tokonya baru banget, belum pernah ada yang beli. Nah, tergantung produknya apa. Kalau fashion, yang penting tokomu fotonya background putih sama bagus. Banner-bannernya lengkap ya. Tapi kalau herbal, skincare, produk-produk perawatan memang perlu afiliator KOL untuk ngangkat produk tersebut. Ya, jadi kalau produk-produk fashion itu aman, yang penting fotonya bagus gitu. Terus harganya juga wajar ya. Kalau harganya premium berarti sosmednya harus aktif. Toko sudah ada tapi belum ada event. Nah, sudah verifikasi KTP belum gitu kan. Udah selesaiin game Shopee belum ya. Kalau naikin harga bisa merusak toko saya, nggak merusak sih, cuma daya belinya pembeli kan akhirnya makin mengerucut orang-orang yang punya duit seperti itu. Terus kita punya 10 produk. Nah, tergantung budgetnya Kak Afid. Diiklanin semua bagus, diiklanin kalau saya sih semuanya ya kalau bisa ya. Biar apa? Kita tahu produk mana yang bagus. Nah, ini aku nggak tahu produknya apa nih. Ya, nanti keranjang belanja paling banyak di produk mana gitu. Dari Kak Akmarina Gaisani. Untuk modalnya biasanya standar berapa ya? Dan untuk mau di tanggal kembang modal tadi 15.000 rekomendasi mulai latihan, terus pencarian produk 50.000 sampai 80.000, iklan toko juga sama. Cara menghitung luas itu ada kalkulatornya ya guys ya. Ya, sebentar. Ini kalkulatornya ada kalkulatornya. Ini kalau ikut pelatihan nanti bisa dapat, tapi kalau ini saya screenshot saja. Saya screenshot, nanti teman-teman bikin rumusnya. Ini ada hitung-hitungannya. Saya coba. Ini ada ya kalau
Nah, ini cara simpelnya ya guys ya. Sebenarnya bikin kumus dewi juga boleh. Nah, ini kan sebenarnya kan rumusnya ini ada rumusnya. Rumusnya tadi ya, biaya. Rumusnya adalah biaya iklan, biaya iklan. Omset dikurangi biaya iklan, dikurangi modal. Nah, kalau efektivitas iklanmu satu, berarti apa? Biaya iklannya sama dengan harga modal, berarti rugi. Biaya iklan sama dengan omset, berarti rugi 85.000 omsetmu, karena omsetmu sama persis dengan biaya iklanmu. Berarti kalau ROAS atau efektivitas iklannya di bawah satu atau satu itu sama dengan rugi, ya. Terus kalau dua, ini produk ya, produk bela bikinnya 75.000 tambah biaya admin, tambah biaya eh, ini modal udah dinaikin untuk biaya admin dan kawan-kawan. Ya, terus kalau dua bagaimana? Kalau dua itu tandanya apa sih? ROAS dua itu apa? ROAS dua adalah biaya harga jualmu 150 dibagi dua, berarti biaya iklanmu 75. Nah, berarti 150 dikurangi 75 dikurangi 85.000. Kamu masih minus 10.000. Berarti kalau efektivitasmu 2 atau ROASmu 2, berarti kamu masih rugi gitu ya. Kita masih rugi. Berarti kalau 3 bagaimana? Nah, 3 berarti ROASnya 33%, efektivitas iklannya 3, biaya iklannya 50.000, untungmu 15.000 per satu kali kirim di produk itu ya, belum produk yang lain. Berarti untung 15.000. Nah, makin besar ROAS, makin bagus. Tapi kalau pakai GMV Max itu ya apa Shopee-nya makin nyari ini angka aman buat kamu karena itu iklan otomatis ya. Tapi kalau manual kamu bisa pilih kata kunci paling menghasilkan. Ketika udah kamu download data, kamu rapiin nanti ketemu kata kunci yang menghasilkan, kamu bisa jagain itu supaya efektivitas iklanmu naik. Nah, kemudian cara naikin ROAS juga adalah pembeli di Shopee itu jangan dijawab barang ready, tapi ditanya mau beli apakah sekalian ininya Kak, terus ditanya keluhannya apa Kak kalau yang jadi di follow up lagi. Ya, jangan-jangan iklannya udah bagus tapi tim broadcast, tim live, tim CS, adminnya nggak bagus responnya. Akhirnya iklannya jadi mahal karena tim host, balas chat, broadcast dan kawan-kawannya nggak perform dengan maksimal. Dan itu ya. Itu jawaban untuk goas. Terus penempatan ikan dadak banyak memang lebih efektif. Iklan tidak spend, KPI menaikkan bandingkan bis. Nah, tadi kita harus hafal nih. Lihat peringkat kata-katanya. Pertama lihat peringkat kata-katanya dulu. Ya, peringkat kata-katanya berapa? Yang paling menghasilkan buat kita itu di angka berapa tuh? Peringkat kata-katanya ini dicentang, di- terus dihafalin. Kalau nggak dihafalin dicatat. Begitu, nanti baru bisa. Sampul produk untuk iklan efektif nggak? Ya tergantung, jadi makin bagus atau enggak. Bagus tuh ya, lihat di kompetitor yang di Shopee Mall itu, referensinya. Terus cara ngitung bitmax, wah itu agak panjang ya. Bitmax itu kita harus tahu margin produknya dan satu kali belanja itu orang berapa. Nah, soalnya bitmax itu di tanggal-tanggal kembar itu biasanya kami terabas. Apa ya bahasa Indonesia nih? Terabas ya guys ya. Kami bablaske, oh itu bahasa Jawa. Kami langgar itu karena apa? Ketika kita hanya manut max speed, sedangkan kita lagi rebutan traffic, biasanya ketika kompetitor naikin beat, traffic kita cuyun, turun ya.
Kok bahasa aku jadi rada ke Inggris ya, Jawa-Jawa. Nah, ini nih ada aku agak panjang ini. Nek tak screenshot agak rumusnya lumayan panjang ya. Jadi kami biasa menggunakan pendekatan dari bawah ke atas ya. Jadi bukan melakukan penghitungan penghitungan bit ya. Jadi pakainya metode bawah ke atas karena di level tertentu tadi kita akan bersaing biaya per klik untuk mendapatkan traffic ya. Ya, ya, ini kita perlu mendapatkan jumlah produk per pesanan, jumlah produk siap dikirim, dan jumlah pesanan ya. Ini sebelah kanannya kan ada jumlah produk siap dikirim, jumlah pesanan, kemudian jumlah produk per pesanan. Nah, cuma kan tadi tantangannya adalah ini kan jumlah produk. eh ini dalam satu invoice kan kadang ada beberapa produk. Nah, ini kan ada 5 145 produk siap dikirim dalam 124 pesanan. Berarti 1,1 ya. Jadi kadang orang beli lebih dari satu seperti itulah. 1,1 ini. Nah, terus dicek tuh tingkat konversinya produk itu. Tingkat konversi dikali jumlah produk pesanan dikali jumlah profit produk. Terjadilah segini. Cuma ini biasanya kami kami langgar gitu karena tadi untuk dapatin traffic lebih tinggi ya itu untuk max speed ya moga-moga ke gambar terus lebih ada notifikasi untuk kompetitor ya balik lagi ya itu perlu produk korban ya teman-teman makanya produk itu ada produk jadi ada produk yang tujuannya itu adalah eh, produk rating jadi produk traffic dan rating ya dia dijual murah tujuannya untuk datengin traffic sama rating. Jadi biar pembeli masuk lihat-lihat di toko kita gitu. Terus ratingnya cepat naik. Terus ada produk profit. Ya, memang dia untuk cari profit. Ya, namanya jualan di toko kan nggak semua dijual murah kan. Nah, itu harus tahu mana yang dikorbanin. Misal jualan fashion yang dikorbanin, misal jualan jilbab gamis yang dikorbanin berarti kaos kaki sama mansetnya. Jadi yang barang kecil-kecil itu untuk masuk di termurah biar dapat traffic. Lebih bagus iklan produk dan iklan toko dua-duanya jalan. Tujuannya yang satu muncul di paling atas iklan toko, kalau iklan produk berarti di searching. Itu tujuannya sama-sama traffic. Bagus atau tidak tergantung eh, tadi ya brandingnya, bedanya sama kompetitor apa, marketingnya konten foto, video, deskripsi, optimasi judul, dan kawan-kawan. Kemudian dari sisi iklannya, caranya masang iklan. Dari sisi sellingnya adalah cara balas chatting, follow up, broadcast, bikin promo, bundling, dan kawan-kawannya. Ya, kemudian dari sisi produknya juga berpengaruh ya, testimoninya produknya, kemudian dari sisi operasionalnya, pengirimannya juga terpengaruh, ya, kemudian after sales-nya juga. Jadi bagus atau tidaknya iklan itu tidak dipengaruhi oleh iklan saja, tapi ada banyak faktor. Suara kok susin tak ya? Itu dulu Kak Erni, ya, satu Baik. jam lebih ya, lumayan. Ya. Oke, baik ya. Terima kasih Mas Rian untuk insight-nya. Gimana nih teman-teman dari teman-teman udah mulai terbakar? Sebenarnya oke. Jangan lupa ya nih sebelum beriklan, jangan lupa untuk cek dulu nih kesiapan tokonya, ya, kesiapan produknya dan kontennya tentunya dan CS-nya gitu ya. Gimana nih misal kalau udah toko belum siap gitu, atau mungkin kalian nih nggak punya waktu gitu, atau nggak punya masih bingung gitu gimana sih eh, hanya buat ngiklan gitu ya dari jasa iklan Shopee di Volume. Nah, tentunya lebih praktis ya, terjangkau dan hemat biaya seperti itu. Nah, baik sebelum webinar ini berakhir,
Dan mungkin ya nih dari teman-teman juga semuanya sudah, insya Allah sudah terjawab ya Mas Welian ya pertanyaannya. Nanti jika ada yang belum jelas, bisa banget langsung chat aja di grup webinar. Insya Allah bakal dibales admin satu persatu atau langsung ke admin kami ya. Bisa di share Kak Jo atau Wahyu untuk nomor Akbar berakhir. Mari kita foto bareng-bareng ya untuk keperluan dokumentasi juga sebagai kenang-kenangan yang akan dibantu oleh rekan kita Kak Wahyu. Kak Wahyu, apakah sudah siap? Apa udah ready? Baik. Untuk teman-teman di sini bisa open cam terlebih dahulu ya. Silahkan bisa open cam terlebih dahulu. Baik. Oke, dari Kak Wahyu, udah siap? Dari dia. Oke. Baik, hitung mundur ya teman-teman. Eh, 3, 2, 1. Satu. Baik, terima kasih untuk semua teman-teman di sini yang telah bergabung. Semoga pembelajaran dan materi dari Mas Welian yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga bisa menjadi insight baru untuk teman-teman dan bisnis teman-teman di sini bisa makin dikenal, makin dirame, dan tentunya profit semakin meningkat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tim Mas Jones, Mas Wahyu dan Mas